Di sini kita akan membahas sistem respirasi. Sistem pernafasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernafasan dan respirasi. Pernafasan adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan untuk respirasi yaitu proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan O2 dan untuk menghasilkan energi dan zat sisa karbon dioksida. Istilah-istilah dalam proses pernafasan. Yang pertama yaitu ada respirasi secara umum, yaitu menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Kemudian ada respirasi sel, yaitu proses kimia oksigen membakar karbohidrat untuk menjadi energi dan menyisakan karbon dioksida. Nama lainnya yaitu metabolisme. Kemudian untuk kesimpulan yaitu proses respirasi sel yang menyebabkan proses respirasi pernafasan terjadi. Proses pernafasan manusia dimulai dari udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernafasan yang disebut dengan bronkus dan bronkeolus, kemudian berujung di alveolus. Organ sistem pernafasan. Yang pertama ada rongga hidung. Organ yang berhubungan langsung dengan dunia luar, terdiri atas rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Kemudian rambut hidung adalah alat pernafasan terluar yang dilengkapi dengan 2 lubang yang dibatasi sekat hidung. Saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori. Kemudian ada silia dan selaput lendir. Hidung berfungsi menyaring debu atau kotoran. Untuk selaput lendir berfungsi untuk merangkap benda asing seperti debu, bakteri, dan virus. Untuk konka mengandung kapiler darah, berfungsi menyamarkan suhu udara dengan tubuh. Kemudian ada faring atau rongga teka. Daerah dengan perjabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi dengan epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Organ pernafasan yang letaknya di belakang atau posterior, kemudian rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas atau disebut superior. Kemudian faring berfungsi untuk jalur keluar masuknya udara dan makanan. Ruang resonasi suara dan tempat tonsil yang berfungsi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Kemudian ada laring atau disebut ruang suara. Organ pernafasan yang menghubungkan faring dan trakea. Dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis adalah katup tulang rawan yang bentuknya seperti daun, dilapisi oleh sel epitel yang berfungsi menutup laring ketika menelan makanan ataupun minuman. Udara yang melewati laring menggetarkan pita suara dan menghasilkan gelombang suara yang dapat diatur untuk menghasilkan bunyi dengan mengatur kolom udara pada faring. Kemudian untuk sistem organ pernafasan ada rongga hidung dan mulut. Trakea atau tenggorokan adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel bersilia.
Silia berfungsi menyaring benda asing yang masuk saluran pernapasan. Bronkus, cabang dari trakea dengan bronkeolus. Bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri, tersusun atas tulang rawan yang bentuknya tidak teratur dan berseling-seling, dengan otot-otot polos. Bronkeolus, cabang bronkus yang berukuran antara 0,5 sampai 1 mm. Paru-paru atau pulmo, organ utama pernafasan yang mempunyai selaput rangkap 2, biasa disebut pleura. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan dalam mengembang dan mengempis. Terdapat alveolus yang tersusun atas satu sel epitel. Paru-paru dibagi menjadi 2, yaitu paru-paru kanan disebut dengan pulmodexter dan terdiri dari 3 lobus, dan paru-paru kiri disebut dengan pulmosinister yang terdiri dari 2 lobus. Kemudian alveolus berupa gelembung-gelembung yang memudahkan pertambahan luas permukaan untuk memproses pertukaran gas. Di dalam alveolus terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Luas permukaannya 100 kali luas permukaan tubuh manusia, sehingga penyerapan oksigen lebih efisien. Paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma, yang merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pleural. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan, dan bagiannya hanya 2, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada trakea, terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Kemudian ada bagian yang dinamakan faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernapas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus, melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkeolus. Dari dalam bronkeolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh darah kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan dengan ruangan alveolus. Dan di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler, terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen, sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh darah kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah, sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah menjadi warna merah karena adanya bendungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan kumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan tubuh melewati cabang bronkes, yaitu bronkeolus, kemudian melewati bronkus dan selanjutnya menuju ke trakea, dan pada akhirnya akan dikeluarkan tubuh melewati hidung. Proses menghirup udara dari luar atau menghirup oksigen dinamakan dengan proses inspirasi.